Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delita Rahmawati, NPM 18124447 dari Fakultas Tarbiyah Konsentrasi Akidah Akhlak. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah judul, yaitu tentang pendidikan Islam dalam undang-undang dengan judul khusus yaitu kelembagaan sebagai berikut. Secara garis besar, ada 3 macam bentuk lembaga pendidikan, yaitu lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan non-formal, dan lembaga pendidikan informal. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan jalur formal terdiri dari lembaga pendidikan prasekolah, lembaga pendidikan dasar atau biasa disebut dengan SD atau SMP, kemudian lembaga pendidikan menengah yaitu SMA atau SMK, dan selanjutnya lembaga pendidikan tinggi. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan non-formal yaitu pendidikan yang ada di masyarakat berupa pengajian-pengajian, majelis taklim, dan lain sebagainya. Pengajian-pengajian ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga yang menyempatkan diri untuk belajar bersama-sama di masjid. Pengajian ini berupa membaca Al-Quran, ceramah agama, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan informal, yaitu pendidikan keluarga. Lembaga pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama bagi anak-anak. Di dalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak pada usia yang masih muda. Karena pada usia anak lebih peka terhadap pengaruh dari pendidikannya, yaitu orang tuanya atau anggota keluarga yang lainnya. Lembaga pendidikan Islam dapat diartikan sebagai suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Adapun jenis-jenis lembaga pendidikan Islam antara lain yaitu yang pertama pesantren. Pesantren merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan Islam yang kental dengan pendidikan agama melalui kitab-kitab klasik. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, dan juga menghayati dan juga mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan Islam yang kedua yaitu madrasah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam pada awalnya berupa pendidikan informal dan berlangsung di rumah-rumah. Selanjutnya, madrasah dijalankan di masjid-masjid dan berkembang di bawah naungan pesantren atau dengan mendirikan lembaga pendidikan setara dengan pendidikan formal. Unsur-unsur yang diutamakan di madrasah adalah diantaranya yaitu pemimpin, guru, siswa, perangkat kelas, perangkat lunak, dan pengajaran mata pelajaran agama Islam. Di sini ada ciri-ciri madrasah. Ciri-ciri madrasah diantaranya yaitu lembaga pendidikan yang mempunyai tata cara yang sama dengan sekolah. Yang kedua, mata pelajaran agama Islam di madrasah dijadikan mata pelajaran pokok, di samping diberikan mata pelajaran umum. Yang ketiga, sekolah yang berciri khas agama Islam. Selanjutnya, lembaga pendidikan Islam yang ketiga yaitu majelis taklim. Bentuk lembaga pendidikan Islam selanjutnya adalah majelis taklim. Majelis taklim oleh masyarakat Indonesia diartikan sebagai kegiatan perkumpulan yang membahas tentang kajian-kajian keislaman. Majelis taklim apabila dari struktur organisasinya termasuk dalam lembaga pendidikan non-formal. Kemudian kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada materi ini yaitu secara garis besar ada 3 macam bentuk lembaga pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Sedangkan lembaga pendidikan Islam dapat diartikan sebagai suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Adapun jenis-jenis lembaga pendidikan Islam adalah pesantren, madrasah, dan juga majelis taklim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.